Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membangun empati melalui media sosial. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan dari masjid dan tentu saja insya Allah pertanyaan dari jemaah masjid dan tentu saja Damai Nusaku ini akan mampu mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang di rumah sekaligus permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya ulangi lagi dari Bapak Sanwani tadi berkaitan dengan dosa jariah. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Azhari Nasution, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang bagus. Ya, tapi ini jadi PR buat kita semua. Semua kita punya dosa dan boleh jadi dosa sosial. Dosa jariah dalam arti tanda kutip dosa yang sudah dikonsumsi di ruang publik, dinikmati orang. Ini bahaya. Inilah susahnya kalau bab dosa ke selain Allah tuh begini dosa. Gimana caranya? Saya ketemu satu ayat dalam Al-Quran suratil Baqarah ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illalladzi natabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Orang yang diterima taubatnya oleh Allah, 3 syaratnya. Yang pertama, tabu, dia bertaubat. Kalau itu terkait ke Allah, dia taubat ke Allah. Kalau itu terkait dengan hak manusia, dia harus kembalikan. Wa aslahu, dia tambal dosanya dengan kebaikan. Kalau selama ini dia punya dosa digital, mengupload foto-foto yang vulgar, berarti tamballah itu dengan mengupload konten-konten yang bermanfaat. Selama ini dia menyebar berita-berita hoax, maka dia taubat dan tambal. Wa aslahu, dia tambal. Dia tidak lagi share berita-berita hoax, tapi kata-kata motivasi, dauh-dauh Nabi, ayat-ayat Al-Quran, qaul-qaul ulama, athar sahabat. Yang ketiga, wabayyanu, dia mengklarifikasi kepada halayak publik, karena ini dosa publik, dosa sosial, dia harus klarifikasi bahwa dulu yang dia upload itu sesuatu yang tidak baik. Dia minta maaf, tolong jangan di-share, jangan lagi dikonsumsi, jangan lagi menjadi perhatian publik, maafkan saya, begitu. Diklarifikasi. Karena kalau tidak diklarifikasi, khawatir ada orang awam, dia anggap ini sah-sah saja, ini bukan dosa, lalu dia konsumsi, maka orang ini tetap kena dosa jariahnya. Tapi kalau dia sudah tobat, dia tambal kesalahannya, dan dia klarifikasi bahwa hal dulu itu tidak baik, maka insya Allah, Allah akan mengampuninya. Dengan tambahan satu lagi, ada satu doa dalam Sayyidul Istighfar yang sering kita baca. Ada satu frase dalam doa itu, Allahumma, sama-sama, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Artinya begini kurang lebih, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari efek dosa-dosaku di masa lalu. Cakep banget nih doa nih. Dari efek dosa. Jadi dosa itu punya efek. Sama seperti kebaikan juga punya efek. Dosa, meski kita agak gengsi mengatakan hukum karma, tapi sebenarnya dosa itu punya efek. Salah satu dalilnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nabi mengajarkan satu hadis, kita berlindung dari efek dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wallahu taala. Amin ya rabbal alamin. Kiai, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kalau kita kembangkan dari pertanyaan Bapak Sanwani tadi, artinya di dalam media sosial dikenal dengan jejak digital. Ini memang amat sangat rumit. Satu hal kita mengiris misalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan, ternyata orang lain nge-save itu Kiai. Nah suatu saat akan bisa di-share kembali dan akhirnya pengampunan kita, pertobatan kita apakah tetap diterima ketika apa yang telah kita berbuat tetap dikonsumsi oleh orang yang menyaksikan, Kiai? Terima kasih Mas Agung.
dosa-dosa kita ini akan diampuni sama Allah kecuali orang yang mujahirin. Orang mujahirin ini, Ustadz Azhari, adalah orang yang bangga dengan dosanya. Dia berbuat dosa, kemudian dia rekam, kemudian dia share. Mujahirin, tidak diampuni sama Allah. Jadi pertanyaannya, apakah diampuni saya? Apakah Anda itu niat berbuat kemaksiatan kemudian dipamerkan kepada orang lain? Kalau itu yang Anda niatkan, tidak akan diampuni sama Allah. Ini memang berat. Haqqullah mabniyun alal musamahah. Hak yang berhubungan dengan Allah mudah, istighfar, minta maaf. Tapi kalau wa haqqul adami mabniyun alal musakha, kalau hak yang berhubungan dengan hak anak Adam itu berat. Apalagi konten yang berkaitan dengan orang lain, fitnah. Astaghfirullahaladzim. Karena itu para jemaah sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhari tadi, saya setuju. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau dulu suka nge-share buat konten-konten negatif, sekarang dibalik, perbanyak konten-konten positif. Tamhuha, insya Allah itu akan menghapus perilaku yang sebelumnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Febi yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Terima kasih Mas Izul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, kita sering ingin niatnya berbuat baik, ada suatu kejahatan. Tapi setelah kita konten itu di-share kemana-mana, akhirnya malah kita yang jadi saksi. Itu bagaimana menurut Islam solusinya? Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Baik. Kalau maksud daripada ibu harus mengungkapkan kejahatan itu untuk kepentingan menjadi saksi, menyampaikan kepada hakim, itu tidak termasuk mujahirin. Itu ada kepentingan demi hukum. Ini boleh. Kalau kita berbicara kejelekan orang lain namanya ghibah. Dosa-dosa besar. Tapi kalau kepentingannya saya berbicara ini di hadapan kiai ingin melaporkan agar orang ini stop. Laporkan kepada hakim, laporkan kepada polisi agar orang berhenti. Itu beda. Itu beda. Dalam kepentingan apa yang mengandung dosa? Dalam kepentingan bangga dengan dosanya. Semalam dia berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat. Sudah ditutup sama Allah, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba diposting, semalam saya habis nyekek botol 10, nggak mabok. Semalam saya selingkuh, nggak ada yang tahu. Diposting. Ini mujahirin. Orang yang terang-terangan dengan dosa. Allah itu sayang loh kepada kita. Ustadz Azhari, Mas Agung, ditutup sama Allah aibnya. Sehingga saya dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Karena aibnya enggak kelihatan. Allah sayang. Karena itu kalau kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Tutup aib kami ya Allah. Ditutup sama Allah, Allah sayang. Tiba-tiba diposting. Baik itu kelakuan kita maupun kelakuan orang lain. Ini dosa besar. Apalagi sampai terus menjalar, di-share kemana-mana. Orangnya sudah mati padahal kadang-kadang. Video-video yang gak benar itu terus bermunculan. Karena itu kita memohon kepada Allah, tetap memohon kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah Maha Pemaaf. Nah Ustadz Azhari, kalau kita kembangkan, ketika kita bukan ghibah, artinya entah mungkin nanti bisa dikoreksi. Menjabarkan, mengabarkan keburukan orang agar kita berhati-hati dengan kejahatannya dalam konteks itu. Ya. Iya, itu Imam Nawawi itu menjelaskan ada gibah dalam 2 tanda petik diperbolehkan karena konteksnya untuk kemaslahatan orang banyak. Salah satu yang diperbolehkan juga misalnya lil istifta. Meminta fatwa kejelasan hukum kepada aparat hukum atau hakim akan tanya kenapa Anda mau cerai. Oh iya
suami saya Kak DRT, dia pukul saya begini. Dia ceritakan untuk lil istifta, kepastian hukum, dibenarkan. Bayangkan kalau kemudian tidak kooperatif. Kenapa mau cerai? Iya Kak DRT. Apa yang dia lakukan kepada ibu biar jelas? Janganlah, saya takut ngegibah. Kan repot nih aparat hukum mau menjalankan karena perlu kooperatif kliennya nih, ya. Sama seperti kita ke kantor polisi nanya, katanya kemalingan. Iya Pak polisi. Gimana ciri-cirinya? Ada CCTV nggak? Ada ciri-cirinya. Saya punya CCTV, tapi saya nggak mau omongin, takut ngegibahin perampok, penculik. Kan nggak susah itu, ya. Jadi ini sesuatu yang diperbolehkan. Ada 6 ya, tapi salah satunya tadi itu menjabarkan satu hal terkait orang untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan diri kita. Itu diperkenankan, insya Allah. Seperti Kiai mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kita seperti ketika dalam konteks periwayat hadis. Itu kan ada beberapa periwayat yang dianggap lemah dan sebagainya, bohong. Nah ini dalam konteks ini seperti apa Kiai? Ya sama. Jadi ketika kita menjelaskan bahwasanya orang ini tidak sikoh. Dalam masalah hadis ini hasan, ini sahih, ini dhaif. Kemudian kenapa dia menjadi sahih? Karena yang meriwayatkan orang baik. Kemudian kita katakan ini tidak menjadi sahih, menjadi dhaif. Kenapa? Hadisnya sih sahih, tapi yang menceritakan suka bohong. Dalam hal ini sama. Di sosial media kita menceritakan apa? Kalau saudara-saudara sekalian menceritakan tentang aib orang lain dalam sosial media memang harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena yang mengkonsumsi bukan orang yang berkepentingan. Dan ingat Mas Agung, kalau ada ibu bapak suka berbicara aib orang lain di depan saya pastikan ibu bapak setelah keluar dari tempat ini, ibu akan membicarakan kejelekan saya. Jangan menikmati, ngobrol enak sambil ngopi, ngomong kejelekan orang, diposting kemana-mana. Ingat, kalau Anda suka membicarakan orang lain, nanti di hadapan saya dia berbicara kejelekan orang lain, dia akan cerita tentang kejelekan saya. Oh ikut ya Misbah itu begono. Naudzubil. Kan kesenangan Mas Agung. Seakan-akan kok seneng? Iya memang. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu senang memakan daging saudaramu sendiri? Betul. Ya itulah maksiat. Apalagi dalam menyerap sebuah informasi orang memiliki kualitas intelektual yang berbeda-beda begitu, artinya terjadi banyak potensi terjadi distorsi begitu ya Ustaz. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Tentunya kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.